Kata Abu Hamid As-Sa'di ketika melihat praktik salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangkit dari sujud ini, lihat baik-baik, thumma thana rijlahul yusra. Thumma thana rijlahul yusra. Kemudian beliau melipat kakinya yang kiri. Lipat kakinya yang kiri, dibengkokkan. Ya, yang dilipat kalau sudah menggunakan kata rijlun itu bisa berarti ujung bagian kaki sampai pergelangan saja yang dilipat. Ya, kalau sudah menggunakan misalnya betis atau sampai ke atasnya itu bisa menggunakan fakhdhun. Kalau sampai ke sini namanya rukbun, rukbataihi, dua lutut. Ingat baik-baik ya. Nanti saya sering katakan pada Anda, istilah-istilah dalam Quran dan hadis itu spesifik ketika menyebut masalah ibadah. Masalah ibadah. Nanti kalau fakhdhun berarti sebelah sini. Kalau rukbatun berarti sebelah sini. Ya, kalau rijlun itu rata-rata, kalau tidak semuanya, maka cukup bagian kaki belakang sampai di pergelangan, mata kakinya. Jelas ya? Nah, sekarang lihat baik-baik, maju sedikit mas. Thumma sana rijlahul yusra. Kemudian melipat bagian kakinya yang kiri. Fokus baik-baik. Mana kaki kirinya? Ini ya. Boleh diangkat sedikit. Nah, ini kaki kirinya. Yang ini. Kelihatan? Baik, cepat jawab, ini kasihan ini ya. Sudah? Nah, maka sunnah yang pertama, lipat yang kiri. Ini dilipat begini, jangan duduk. Lipat begini. Sudah? Yang kiri dilipat ini bu. Ini yang kiri, lipat yang kiri. Seperti ini. Sudah? Teruskan hadisnya. Wa qa'ada 'alaiha. Kemudian diduduki kaki yang dilipat itu. Duduknya di sini. Paham? Awas hati-hati, hati-hati. Ini sunnahnya. Saya ulang ya. Thumma sana rijlahul yusra. Melipat kaki yang kirinya. Lipat begini. Dikedalamkan, bengkokkan. Jelas? Baik, ada laffa, ada sana. Kalau laffa itu dilipat betul begini. Kalau sana itu lipat posisi bengkok saja, agak miring. Ya. Miringkan, bengkokkan posisi kaki. Thumma qa'ada 'alaiha. Kemudian duduki. Duduk di sini. Paham? Step yang kedua, duduki kaki yang dilipat. Wa nasabal yumna, kemudian yang kanannya ditegakkan. Kanan ini ditegakkan. Ya, posisi tegak ini kalau dalam posisi duduk itu pasti jemarinya melipat begini. Ya, yang kanannya itu tegak begini. Yang kanan tegak dengan posisi jemari dilipat seperti ini. Ya. Tegak itu maksudnya nggak sama-sama bengkok. Ya, jadi ini ditegakkan, ini yang dilipat. Jadi posisi seperti ini. Yang kiri dilipat, kemudian diduduki. Jelas? Halo, jelas? Baik. Karena itu, hati-hati. Karena duduk yang disebutkan oleh Nabi dalam posisi kaki, angkat sedikit, yang kiri dilipat, yang kanan tegak, maka setiap duduk di luar yang ini, itu tidak dimaksudkan atau tidak dituntunkan dalam posisi duduk di antara dua sujud. Misal, kami ambil contoh, mohon izin, mohon maaf, ada duduk yang melipat dua kakinya seperti ini misal, kemudian duduk. Jelas ya? Maka seperti ini cara duduk yang salah. Jelas ya? Baik, ada yang dua-duanya misalnya ditegakkan seperti ini. Duduknya di bawahnya. Ini pada posisi yang salah. Paham? Baik, atau duduk posisi seperti ini misalnya. Mohon izin, maaf. Ini masukkan ke sebelah sini. Seperti tahiyat yang akhir. Yang kiri mas, nggak ada masukin kanan. Ini pun cara duduk yang salah. Ini cara duduk yang salah ya. Bangun lagi. Tahiyat akhir tawal. Ini. Nah, ini seperti ini. Ini pun posisi yang keliru. Jelas ya? Ingat, kita sedang bicara duduk di antara dua sujud. Yang dituntunkan lewat, saya belum bicara kalau nggak bisa begini bagaimana. Saya belum bisa bicara itu. Yang saya sampaikan, Anda mampu mengerjakannya tapi memilih dengan posisi berbeda. Maka itu duduk yang kurang tepat. Kembalikan ke hadis, bangkit. Thumma sana rijlahul yusra, melipat kaki yang kirinya, dibengkokkan. Wa qa'ada 'alaiha, duduki kakinya. Kemudian wa nasabal yumna, tegakkan yang kanannya. Paham? Belum selesai. Belum selesai. Awas. Thumma i'tadala. Kemudian setelah itu dia membuat tubuhnya tegak seimbang. Tubuhnya. Hatta ya'uda kullu 'azmin makanah. Sampai tulang-tulang rusuk yang ada di bagian belakang ini, atau tulang-tulang punggungnya, 'azmin, tulang-tulang kuat yang menopang punggungnya, itu seakan-akan tegak kembali ke tempatnya semula. Fokus. Jadi ininya bagus, ini bagus, tapi ini bengkok misalnya begini. Maka ini pun kurang tepat. Awas, ini bukan sholat, bukan perkara hanya sekedar memastikan kita benar duduk, tidak. Tapi juga ada dampak-dampak lain. Ada dampak pada kesehatan, ada dampak pada ketenangan, ada dampak pada kebaikan peredaran darah. Dan semua itu kalau baik posisinya membantu kita khusyuk dalam sholatnya. Termasuk dalam doa.
Anda kalau belum benar posisi, jangan dulu berdoa. Jangan dulu berdoa, ingat baik-baik. Doa ini belum dimulai. Kebanyakan kesalahan orang-orang saat menunaikan sholat, posisi belum benar, dia sudah berdoa. Misal, baru bangkit dari sujud. Sujud, bangkit. Duduk aja belum. Baru setengah duduk, sudah begini. Rabbik firli, Rabbik firli. Sujud lagi. Nah, ini cara sujud yang keliru. Jadi ingat baik-baik, semua dalam bacaan dan gerakan sholat, dimulai dengan cara yang baik dulu, baru berdoa. Paham? Saya ulang. Bangkit dari sujud, kaki kiri dilipat, bengkokkan, diduduki, ditegakkan yang kanan, dilipat jemari kakinya. Sampai sini paham? Bismillah, teruskan. Kemudian, thumma''tadala, membuat punggungnya tegak, hatta ya'uda kullu 'azmin makanah. Ya, atau hatta ya'uda kullu qaffarin makanah. Sampai kembali tulang-tulang rusuk atau tulang-tulang yang ada di punggungnya tegak kembali ke tempat masing-masing. Posnya masing-masing. Begini. Paham? Baik, ini tampak bagian belakang. Sekarang tampak depan. Bisa berputar? Turun ayat, ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Pindahlah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Berputar 180 derajat. Baik. Bismillah. Ini tampak depan. Ya, tampak depan. Kita luruskan dulu. Mohon izin ya, kalau saya benarkan. Punggungnya bisa tegak. Nah, Masya Allah. Baik. Telapak tangan diletakkan di mana? Awas, hati-hati, kita agak sedikit rinci di sini. Telapak tangan diletakkan di mana? Baik. Lihat baik-baik. Fokus baik-baik. Para ulama membuat satu kemudahan, fleksibilitas dalam peletakan ini, sepanjang tidak diletakkan di atas lutut di sini. Jelas ya? Jadi bisa diletakkan di sini, bisa diletakkan di sini, di atas pahanya, bisa diletakkan di paha yang mendekat ke lutut, tapi tidak menutup lutut di sini. Misal begini. Paham ya? Jelas? Baik, jadi bisa Anda letakkan di atas pahanya seperti ini. Paham insya Allah? Ulang, lihat baik-baik. Ini tampak depan kelihatan, posisi telapak tangan diletakkan di mana? Di atas pahanya. Boleh mendekat ke dekat lutut? Boleh. Yang tidak boleh? Baik, jelas sampai sini? Baik, sekarang posisi telapak tangannya seperti apa? Apakah terbuka begini? Apakah tertutup rapat begini? Pilih, terbuka begini satu atau tertutup begini? Satu atau dua? Bukan satu, bukan dua. Ya. Jadi kalau kedua, dua terbuka renggang begini. Satu rapat begini. Ya, yang benar itu adalah yang pertengahan. Jadi tidak terlampau rapat, tidak terlampau juga rapat, tidak terlampau terbuka begini. Dan ulurkan sempurna. Di at-Tirmidzi seperti Anda takbir. Di mengangkat dalam takbir itu lurus biasa saja. Tidak terlampau terbuka, tidak terlampau rapat. Dalam sujud juga demikian. Demikian ketika diletakkan dalam posisi di atas pahanya. Paham ya? Dia tidak terlampau begini misalnya. Tidak juga rapat seperti ini. Tapi terlampau biasa saja. Longgar, rileks, diletakkan di tempatnya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jelas? Baik. Kepala, mata melihat kemana? Melihat kemana? Baik. Perhatikan baik-baik. Dalam kondisi kita sholat, pandangan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu jelas kalimatnya mengatakan, "Tsumastaqbalal qiblah", menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi kalimat hadis yang mengatakan menghadap ke arah kiblat, 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 kiblat. Hadis Muslim nomor hadis 397, Al-Bukhari nomor hadis 744. Dari Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, ketika diajarkan oleh Nabi, kata Nabi, "Idza qumta ilas shalah asbighil wudu, tsumastaqbilil qiblah." Kalau Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, sempurnakan dulu wudu, kemudian mulai menghadap ke arah kiblat. Di dari awal sampai akhir, salat kita menghadap ke mana? Kiblat. Pertanyaannya, kiblatnya di mana? Ka'bah kan? Posisi Ka'bah. Haulal haram. Dekat dia Masjidil Haram. Sekitaran haram. Lihat. Jadi ada ulama mengatakan begini. Kalau Anda dekat di depan Ka'bah, maka pandangan Anda boleh melihat ke Ka'bah. Tapi kalau Anda jauh dari Ka'bah, dan kiranya pandangan Anda ketika ke depan, menjadikan Anda terganggu kekhusyuannya, karena banyak yang dilihat bisa memengaruhi keadaan sholat kita, maka Anda bisa melihat ke tempat sujudnya. Paham ya? Nah karena itu, dalam posisi seperti ini, akan lebih baik, misalnya kalau tidak persis depan Ka'bah, Anda akan lebih baik melihat posisi ke tempat sujud. Paham ya? Dibangkit, Anda melihat ke tempat sujudnya. Jelas? Halo? Jelas? Baik, Alhamdulillah. Karena itu saya sarankan, mohon tempat sujud, tolong dengan sangat hati-hati, jangan Anda kemudian menghadirkan karpet-karpet atau sajadah-sajadah yang terlampau banyak corak-corak yang menarik perhatian. Sehingga nanti ketika Anda bangkit, Anda melihat lagi. Mau sujud, Anda lihat lagi. Kenapa masjid yang nggak ada bintangnya satu ya? Bisa kan gambar-gambar dan sebagainya.
Jadi kalau bisa bikin yang polos, adapun corak jangan terlalu berlebihan. Sehingga tidak mengganggu kondisi sholat kita. Jelas ya? Baik. Sudah paham ini? Baik. Sudah baca doa? Doa belum dibaca kecuali posisi ini sempurna. Ingat baik-baik, kecuali posisi sempurna. Makanya ketika Anda bangkit, Anda tenang dulu. Saat dalam tenang inilah kemudian darah mengalir dulu dengan enak. Nyaman baik, baru kemudian Anda baca doanya. Apa doanya? Taib. Dari mana taunya? Keturunkan hadisnya. Bismillah. At-Tirmidzi, kembalikan. Saya ambil satu paket dengan yang ini. At-Tirmidzi. Nomor hadis 284. Hadisnya sahih. Alhamdulillah. Fokus. At-Tirmidzi nomor hadis 284. Saya turunkan kitab dulu ya. Supaya nanti dengan kitab ini kita bisa memahami dengan baik. Supaya bukan pendapat pribadi, tapi kita mengacu pada pemahaman ulama. Bagaimana ulama merangkum hadis-hadis ini, memahamkan pada kita, di situ kita bisa melihat dengan baik. Kita bisa melihat dulu misalnya kitab Nihayatul Muhtaj. Kita ambil halaman 518. Kemudian kita turunkan lagi. Ada kitab bagus sekali. Namanya Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni'. Masya Allah. Yang ini Syafi'i, yang kedua Hambali. Ya, karena sekarang sedang marak ada pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hambal diperkenalkan. Juga pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i sudah dipraktikkan. Supaya tidak ada benturan di antara keduanya, antum mesti paham konsepnya. Karena nanti saya sering menemukan meme-meme atau gambar-gambar di media sosial, sering menyoal satu dengan yang lainnya, tapi saya melihat ini kurang piknik kitab. Jadi belum melihat kitabnya dengan baik, sudah berkomentar dan memberikan hukum, itu yang bahaya. Dan yang paling repot akhirnya, maaf, menyimpulkan hukum yang keliru, dan terjadilah perselisihan yang tidak dibenarkan di situ. Akhirnya apa? Yang benar itu kan yang sholat, sholatnya baik. Ini antum sudah sholat, bisa berselisih. Sholat kan mencegah perselisihan. Sholat mencegah kemungkaran. Kenapa antum sholat tiba-tiba mengerjakan yang mungkar? Ada masalah dalam sholat antum. Nama kitabnya Zadul, masih ingat? Mustaqni fi Ikhtisaril Muqni. Ya. Jadi Imam Ahmad nanti punya kitab yang disyarah kemudian namanya Al-Muqni. Ya. Kemudian dari syarahnya itu disebut dengan Zadul Mustaqni. Ikhtisar, resum dari kitabnya Al-Muqni. Nah, pengarangnya namanya Syekh Musa bin Ahmad bin Musa bin Isa bin Salim, bin Salim bin Isa bin Salim Al-Hijawi. Al-Hijawi. Wafat kisaran tahun 935 Hijrah. Ya, ini kitab bagus, mazhabnya Hambali. Yuk kita baca. Teman-teman sekalian, ada 3 versi riwayat dalam bacaan doa-doa ini. Yang riwayat ini nanti akan dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' pada jilid yang ketiganya. Perhatikan, ada yang simpel, sederhana. Jadi begitu Anda bangun begini, Anda ucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Selesai. Tahan, selesai. Ini riwayat yang pertama. Jadi begitu bangkit, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tapi kalimatnya semua sama. Apa? Rabbighfirli. Riwayat pertama menyampaikan Rabbighfirli, boleh dibaca juga dengan Allahummaghfirli. Dua-duanya ada turunan riwayatnya. Saya hapus dulu ini. Bismillah. Lihat baik-baik, nanti maksud saya, kalau Anda sudah paham riwayatnya, Anda bisa menempatkan kapan itu dibaca. Dalam suasana apa? 1, Rabbighfirli. Atau apa? Allahumma firli. Dibaca berapa kali? Boleh 1 kali? Boleh? Boleh? Taib. Kalimatnya Rabbighfirli. 2. Ada yang bentuknya sampai dengan 5 doa. Ya, Rabbighfirli, warhamni, wajburni. 3-nya sama semua. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. 5. Rabbighfirli, warhamni, wajburni,
warfa'ni, warzuqni. Jelas? 5 doa. Rabbighfirli 1, warhamni 2. Boleh saya hapus dulu yang ini? Atau redaksinya saya ganti. Boleh dihapus? Boleh. Saya kasih tahu ya, hukum kita yang kedua. Kalau saya katakan boleh saya hapus, berarti saya yang hapus. Kalau saya katakan boleh dihapus, berarti saya memberi peluang pada Anda untuk membantu saya menghapus. Boleh? Baik. Boleh dihapus? Baik. Tapi ingat, Anda pun harus mendengar dulu isyarat saya. Mana yang saya maksudkan dihapus? Ya. Itu belum, Mas. Dosa antum kalau ngapus yang itu. Rabbighfirli warhamni. Ini. Kemudian wajburni. Masya Allah. Warfa'ni. Kemudian warzuqni. Masya Allah. Warzuqni. 3. Ada yang 6. 6. Ya. Bahkan sampai dengan 7. Jadi gabungkan jadi 7. Kita ambil 6-nya. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ini 3. Ini posisinya sama. 1, 2, 3. Nah, 6-nya ada tambahan. Warfa'ni, warzuqni, kemudian wa'afini. Tambahkan wa'afini, plus wa'afini. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wa'afini. Ada yang terakhir kemudian, ya, tambah dengan wahdini. Wahdini. Satu lagi tambah apa? Wahdini. Wahdini. Nah, versi hadisnya yang 6 ini kadang menghilangkan satu, masuk yang lain. Kadang menghilangkan satu, masuk yang lain. Kata Imam An-Nawawi kesimpulan yang pertama. Kata Imam An-Nawawi kesimpulan yang pertama. 1. Kalau ini dikumpulkan, ada berapa jumlahnya? Lihat. 1. Yang ini ada di sini. Sini Rabbighfirli, sini Rabbighfirli. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian tambah dengan yang 6. 6, ini ditukar-tukar masuk 1. Jadi 6 tambah 1 berapa? 7. Jadi ada berapa kalimat? 7. Kata Imam An-Nawawi, akan lebih afdal. Kesimpulan yang pertama, kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', akan lebih afdal kalau Anda bisa bacakan dalam suasana yang normal, gabungkan ke-7-7-nya. Gabungkan ke-7-7-nya. Sehingga kalimatnya kemudian disusun dengan menggabungkan keseluruhannya. Karena baca yang ini sunnah, ada. Baca yang ini ada hadisnya. Baca yang ini ada hadisnya. Ternyata yang 7 ini semua ada hadisnya. Kalau semua ada hadisnya berarti Nabi mencontohkan. Nabi melafadzkan. Akan lebih bagus kalau semua bacaan Nabi itu dikumpulkan jadi satu. Sehingga jadilah 7 bacaan. Masya Allah. Dan pahalanya lebih banyak. Karena bacaannya lebih banyak. Contohnya lebih banyak ketika dihadirkan lebih sempurna bacaannya. Maka hadirlah 7 bacaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, kemudian wa'fu anni. Masya Allah. Wa'afini, maaf, wa'afini. 7 bacaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Satu lagi apa? Wa'afini. Wa'afini. 7 wa'afini. Ini sampai 7 bacaan yang pernah dibacakan oleh Nabi SAW. Ada kami temukan di Indonesia dengan bacaan yang ke-8, wa'fu anni. Ya. Saya secara pribadi belum melihat dari keterangan hadis yang sampai kepada kami untuk menemukan kalimat wa'fu anni. Dalam riwayat hanya didapatkan kalimat itu riwayat Abu Laits As-Samarqandi, tapi kami belum menemukan validitas hadis yang dimaksudkan. Jadi saya mencoba mencukupkan sampai yang ke-7 dulu. Kalau teman-teman ada yang menemukan yang ke-8-nya, silahkan disampaikan, nanti kita teliti keadaan hadisnya. Jelas di sini? Baik. Fokus. Perhatikan. Boleh saya baca 7 kalimat ini? Boleh. Boleh saya baca 1 saja? Boleh saya baca 5 saja? Boleh saya baca 6 saja? Taib. Sekarang fokus. Pertanyaannya, kapan saya baca 1 kali yang diulang itu? Kapan saya baca 5 kali? Kapan saya baca ke-7-7-nya? Sehingga Anda tidak harus berdebat pada kalimat-kalimatnya, tapi paham kapan itu digunakan. Mengerti sampai sini? Baik, satu. Penelusuran terhadap hadis-hadis yang pertama ini, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Baik yang dibaca sekali, 2 kali, ataupun 3 kali. Sementara ulama menyimpulkan bahwa bacaan ini kita bacakan
dalam kondisi sholat-sholat yang menuntut kita cepat untuk menyelesaikannya. Misal, dalam safar, dikosor kan? Ya, umumnya orang kosor. Apalagi Anda menunggu pesawat misalnya. Anda mau take off, sebentar lagi akan dimulai. Ya, kemudian, maaf, boardingnya akan dibuka, kesempatan Anda sholat. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Fardu 4 diringkas jadi 2. Maka ketika Anda kosor, tidak disunahkan membaca yang panjang-panjang. Hati-hati. Sholat kosor itu tidak disunahkan membaca yang panjang-panjang. Karena yang 4 pun diringkas jadi 2. Maka bacaan pendek pun, bacaan panjang pun dipendekkan. Awas, jangan dipanjangkan. Memang 2 rakaat, tapi rakaat pertama Al-Baqarah misalnya. Sampai selesai. Ya, Anda menyiksa diri dan menyiksa makmum di situ. Itu nggak boleh. Ya, jelas ya? Maka Anda pendekkan bacaannya, termasuk dari bacaan surah. Ya, pendekkan. Apa ukuran pendeknya? Ukuran pendeknya jika senilai, semakna, maksud semakna ini, maksudnya nilainya sama panjangnya dengan surah paling pendek di Quran. Al-Kautsar. Al-Kautsar. Inna a'tainakal fasalli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau Anda ingin baca surat di luar Al-Kautsar misalnya, maaf ya, yang surat-surat kira-kira panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, maka pilih Anda misalnya beberapa ayat atau hanya 1 ayat yang kiranya kalau dibacakan itu bisa sepanjang Al-Kautsar, surah paling pendek di Quran. Jelas? Ya, misal Anda ambil 1 ayat Al-Baqarah, Al-Kautsar berapa ayat? Nah, 3 ayat kalau disatukan kan itu kalau disatukan sama persis ya, bisa jadi panjangnya sama dengan panjang 1 ayat di surah yang lain. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau disatukan lebih panjang ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini 1 ayat, itu 3 ayat. Jadi boleh Anda rakaat pertama hanya baca ayat kursi saja 1 ayat, itu sah. Jelas ya? Sah. Jadi kalaupun Anda baca 1 ayat, sempurna 1 ayat itu sah. Paham? Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selesaikan sampai 1 ayat. Boleh? Boleh. Karena sah dianggap senilai dengan tadi. Tapi kalau Anda misal membaca yang kurang dari ini. Misal, kurang dari ini. Untuk kategori sholatnya sah ditunaikan. Tapi makruh sifatnya. Karena mengambil ringan-ringan yang tidak senilai. Bahkan sebagian makna bisa terpotong. Allahu Akbar. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misal Fatihah selesai. Amin. Yasin. Masya Allah, belakang panjang kayaknya. Allahu Akbar. Nah, itu tidak disukai. Paham ya? Ada sebagian di Turki, itu sebagian tempat. Jadi kalau Anda ingin kilat, dikenal itu. Dikenal sekali. Itu dalam setiap salat-salat tarawih yang dibaca Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar, pembuka-pembuka surat yang pendek-pendek. Yasin, Qaf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad.